Kalau sekarang kayaknya beban mahasiswa semakin berat atau mereka yang terlalu lebay sih? Tugas aku teh berat gitunya. Aku Dosen tuh pengen itu mati lebih aja. kejam Dosen itu lebih kejam dibandingkan ibu tiri. Cobaan dari dosen lebih kejam daripada dari cobaan Tuhan. yang diberikan oleh Tuhan. Halo, selamat menikmati Eko Dini Podcast lagi yang akhirnya sekarang upload lagi setelah kemarin itu tema terakhir bareng Ustadz Unyu. Kalau nggak salah kita ngebahas tentang judi slot. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih baik lagi bersama dosen-dosen dari Universitas Majalengka. Ada Bapak Dudu dan juga Bapak Budi. Right. Hai. Halo. Hai. Gaya ya disebutnya dosen. Baru sekarang loh gue disebut kayak gitu. Iya, kasihan. Oke, Bapak Dudu, Bapak Budi, saya beberapa kali ngobrol dengan mahasiswa, dengan dosen-dosen di Cirebon juga. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan. Cuma yang paling mengkhawatirkan adalah tingkat literasi mereka. Tingkat literasi mahasiswa yang dirasa bagi sebagian orang itu sangat berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu mungkin mencari narasumber itu mereka sampai membeli buku di toko buku, sambil mencari toko buku bekas atau nyari ke kakak tingkat perpustakaan dan yang lainnya. Cuma sekarang kalau saya ngobrol dengan dosen di Cirebon kayak Pak Badar dari IAIN dan beberapa dosen lainnya, mereka ini sangat mengeluhkan kok sekarang tingkat literasi mahasiswa tuh lebih rendah gitu. Apa yang terjadi sebenarnya kalau dari kacamata kalian? Mangga Pak Dudu. Oke, literasi membaca ini sebenarnya salah satu karakter dari mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya kalau zaman sekarang kalau untuk membaca itu yang terpenting ada keinginan sih. Karena kalau zaman sekarang kan yang namanya membaca itu nggak perlu yang namanya kita dari Majalengka gitu ya. Gramedia kan nggak ada di kita ya kan. Nggak usah datang-datang ke Cirebon kecuali ada something gitu lah ya. Dan nggak perlu datang-datang kemana, ke Bandung atau ke daerah manapun itu untuk mencari buku. Yang penting satu, ada keinginan untuk coba membaca. Minimalnya di dalam satu hari itu ada satu kalimat yang dibaca gitu. Nah, kenapa bisa sebenarnya kalau dikatakan minim, gua katakan enggak juga sih. Enggak. Kenapa? Setiap hari mereka baca apa sih? Status WA. Itu dia kan. Baca caption Instagram. Itu siapa lagi nih? Gua juga masa sama. Iya. Jadi sebenarnya mungkin harus dialihkan ya yang biasanya mereka membaca Instastory dan atau yang lainnya ya WA gitu ya. Nah sekarang dialihkan ke hal-hal yang emang dibutuhkan di dalam kalau mahasiswa mungkin untuk menyelesaikan masa studinya dan atau untuk menyelesaikan apa itu SKS yang diambilnya dalam mata kuliah tertentu itu sebenarnya ke situ gitu. Ada nggak keinginan untuk ke situ? Gitu. Oke, berarti diawali dengan niat ya? Iya, niat. Oke, nah kalau sekarang kayaknya beban mahasiswa semakin berat atau mereka yang terlalu lebay sih? Jadi kayak gini loh, tren yang terjadi adalah ketika mahasiswa ini dibebankan banyak tugas. Mereka pasti nulis di Twitter, aku tuh banyak bebannya. Iya. Aku tuh banyak sekali bebannya. Tugas aku teh berat gitunya. Aku Dosen tuh itu pengen lebih mati aja. kejam, Dosen itu lebih kejam dibandingkan ibu tiri. Cobaan dari dosen lebih kejam daripada dari cobaan Tuhan. yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang kita boleh ya kita membandingkan mahasiswa dengan zamannya kalian dengan sekarang. Tugas yang diberikan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya seperti apa? Oke. Dari saya ya, menurut saya seperti ini. Kalau perbedaan ya dari zaman dahulu kita kuliah ya Pak Dudu dengan zaman sekarang, ini justru yang aneh adalah semakin banyak kemudahan berbanding terbalik ya dengan usaha yang diberikan oleh mahasiswa gitu. Dulu zaman kita ya tadi disampaikan, buku itu harus kita dapatkan di perpustakaan bentuk cetak, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan bentuk digital banyak lah, ada tempat-tempat kita bisa cari, bisa akses ya. Kalau dulu itu di perpustakaan. Jadi mau tidak mau usaha yang kita lakukan itu lebih ya di sana. Sedangkan sekarang walaupun banyak akses-akses yang mudah untuk didapatkan oleh mahasiswa, kendalanya yang saya hadapi ada yang menurut saya yang dihadapi oleh mahasiswa adalah gangguannya. Ya, yang pertama, gue mau baca artikel ilmiah nih, tapi kayaknya lebih tertarik manakala ada story dari gebetan gitu ya. Jadi teralihkan fokusnya. Jadi mereka akhirnya mengakses apa yang harus mereka baca, ya, tapi persentasenya jadi berkurang. Berarti lebih banyak ke distract ya? Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Lihat Instastory, lihat status WA-nya 70%,
akses buat baca apa yang diperlukan oleh mahasiswa itu hanya 30%. Sorry, boleh direvisi nggak? Ya. Akses instastorynya 90%. Oke. Untuk baca mungkin lah ya. jurnalnya 10%. Oke. Karena gini loh, gue pun ngerasain ketika megang HP, ketika pengen bikin satu pekerjaan gitu ya, tiba-tiba notif muncul, dia ngebales nih cuy, lanjut terus, wah 2 jam, Iya. tugas belum selesai. Ya, sebenarnya satu juga sih. Apa ya? Jadi suatu prestise ketika kita mengerjakan sesuatu itu dijadikan story. Oh oke. Bener gak sih? Ya. Contohnya gini deh, lagi kuliah gitu kan. Aku lagi kuliah nih sayang gitu. Bro lagi kuliah loh bro. Lu sholat aja. Sempatnya moto. Jadi pertanyaan gue itu orang sholat apa foto-fotoan? Iya kan? Apalagi mengerjakan tugas Iyalah, dengan siapa lo? adanya keinginan dilihat oleh someone. Jadi gitu kan? Disebut lebih rajin. ria ya? Jatuhnya Oke, seperti betul, itu. betul. Bener Lebih gak sih? ria. Jadi lebih ria, benar. Iya. Iya soalnya gini ya, gue bukannya ngejudge atau bukannya melihat kondisi yang sekarang ya. Iya. Kayaknya gue rasa terlalu berlebihan deh ketika baru selesai seminar proposal tapi perayaannya kayak baru kelar wisuda gitu. Banyak kan? Oh banyak Betul, banget. Banyak kan, karena gue pun nge-handle beberapa mahasiswa magang di kantor gitu ya. Kok sekarang baru sempro loh, kok kalian sudah euforia sampai sejauh Dan itu? yang kita ketahui sekarang itu ada sebutan yang namanya SP, Apa itu? sarjana proposal. Iya, Ada sekarang. iya, Itu betul, lagi betul. ramai sekarang. Betul. SP, selamat atas SP. Saya awalnya nggak tahu SP apaan. Oh, sarjana proposal. jadi ya mungkin karena dulu zaman kita sih, kita kapan ya sekolah terakhir itu 2015 kali ya lulus lah ya dari S2 ya? S2. Kalau S1 kita 2011. 2011. Tua ya kalian? Sembarangan dulu. Tapi Gue bisa baru 17 dilihat ya. tahun. Jadi gini, mungkin kalau dulu kita ngeluh ke dosen ataupun ibaratnya kita masuk ke kandang macan gitu. Paham nggak? Iya. Kalau dulu kita mau ngeluh banyak tugas, ujung-ujungnya ngeserahin diri sendiri gitu. Iya nggak? Pernah satu kejadian memalukan sih sebenarnya. Karena saking takutnya nggak lulus tuh sama dosen, akhirnya kita nggak tidur ya, dan kita ternyata nggak tidur. besoknya tepar gitu. Tipes ya? Tipes. Enggak sih kalau tipes amit-amit ya. Terus karena saking banyaknya tugas ya, karena itu tadi, kalau dulu kan kita nggak zaman WA, nggak zaman Instagram, nggak ada SMS lah ya. Facebook lah ya, Facebook. SMS lah ya. SMS ya, paling nggak SMS. Dan itu handphone yang high class itu hanya orang-orang tertentu lah ya. Jadi kita tidak mengenal itu gitu. Terus yang kalau dulu kan ibaratnya ya gue harus maju gitu, gue tuh harus berusaha lebih gitu. Karena kalau bukan usaha sendiri siapa lagi Siapa lagi gitu. yang bisa nge-handle ya? Iya, siapa lagi yang bisa menghandle. Makanya mungkin dari apa ya, ibaratnya zaman ya, yang membedakan itu zaman gitu. Karena kalau sekarang ibaratnya ngeluh dikit, ya udah yang kenanya yang ngasih tugas itu gitu, bukan mahasiswanya gitu kan. Ibarat Maaf ya, kata- walaupun tidak semua iya. walaupun tidak semua gitu kan. Walaupun tidak semua, makanya ya tadi, ya Allah kok ini dosen lebih kejam daripada Tuhan gitu. Emang lu pernah dikasih ganjaran yang lebih dari Tuhan? Iya kan? Pernah ya kan kayak gitu. Ibarat kata dulu malah pas zamannya gua SD ya, gua malah pas sekolah pernah dimarahin guru. Pas laporan ke rumah ke orang tua, malah gua ditambah-tabokannya. Iya. Iya kan? Kalau sekarang kan gurunya dikandangin. Iya, Mohon betul. maaf ya. Nah, itu sebenarnya banyak ya tadi ya, banyak distract ya yang muncul gitu. Contohnya ini yang sering saya sedikit temukan ya, bukan sedikit, banyak gitu ditemukan. Karena kemudahan menggunakan smartphone, Akses ya. sekarang smartphone gitu. Sampai untuk presentasi pun laptop ya, yang mungkin berat ya, gak dibawa. Yang terjadi apa? Setiap kali presentasi pakai laptop dosen. Ya. Untung dosennya berbaik hati ya. Lu Untung tahu dosennya gua. Lu tau nggak nih kejadian di mata kuliah gue? Inget loh, itu bukan investasi kampus loh. Enggak. Jadi gini, kalau dulu kita zaman sekolah ketika presentasi, yang presentasinya 3 orang lah ya, Yeah. contohnya 3 orang, itu pasti ada 2 bangku citos, bangku kuliah, satu untuk tumpukan buku, yang satunya untuk laptop. Guys, tuh lihat tuh guys. Ya. Dengan tuh bukunya yang lumayan lah ya, kalau pakai bantal enak gitu. Oke, berarti Serius. 1 untuk laptop, 2 untuk buku. Iya. Kanan, jadi misalkan lu nih. Kanan buku gua. gambar. Enggak,
itu buku materi tentang apa gitu. Oke. Di sini tuh ada lagi. Ya. Dan di tengah-tengah itu laptop. Kalau sekarang, alhamdulillah bro, lo tau nggak skripsi? Skripsi apa makalah? Pernah kan pasti makalah. Bejibun tuh teori-teori semua. Widih. Lo tau nggak daftar pustakanya berapa? 1. Ajaib nggak tuh? Udah 1 Wikipedia lagi. Iya betul. Mending, Udah bro. 1 Wikipedia, mending Wikipedia. Ada yang Google. Gua pernah menemukan kasus daftar itu. usaha ke Google. Blogspot tuh. Enggak, bukan. Jadi gini, www.google.com. Ah. Wow. Gua kan mikir gitu. Ya mudah-mudahan enggak terjadi lagi ya seperti Amin. itu. Kemudian kalau dulu kita dosen ngejelasin itu kita nyatet gitu kan. Kalau sekarang bukan, bro. Gue pernah kejadian dulu awal ngajar gitu ya. Gua kira itu orang kesurupan gitu, bro. Gak taunya. Diputusin sama cowoknya melalui apa? Melalui BBM, zaman BBM Ya. kan 2012 Ya. 2013. Jadi si mahasiswa itu ini orang sibuk banget gue mikirnya. Ketik gitu ya. Tapi bukan di laptop, bro. Di handphone. BB lapisan ini. BB. Iya. Tiap 5 menit sekali dia kayak gini. Kayak gini lagi. Abis gitu dia jerit-jerit. Gue ngajar jam terakhir, berarti selesai itu jam 6 sore. Oke. Lu bayangin. Gue tinggal sendirian loh di situ. Cewek pula. Kelasnya sih banyak. Iya. Ngejerit, teriak-teriak. Pak, kesurupan. Masa iya sih gue kira kesurupan. Masa abis diajar sama Bapak Dudu keserupan? Iya. Tapi memang pengalaman Pak Dudu itu spesialis Bikin orang menangani kesurupan ya? Iya. mahasiswa atau orang-orang yang kesurupan. Bukan Ya, juga sih. ya, kesurupan itu biasanya Pak Dudu sering menangani gitu ya. Hal yang seperti itu. Nah, begitupun halnya ketika sekarang itu ya tadi mungkin karena perkembangan teknologi berbeda dengan zaman dulu. Buku sekarang itu gampang, lu tinggal masukin keywordnya, enter itu keluar jebret semua. Tapi segi negatifnya membuat orang itu semakin malas. Oke. Kenapa semakin malas? Orang nggak mau berpikir gitu. Lu masukin kata kunci di mesin pencarian itu muncul. Oke, jadi bahasa sederhananya adalah gini, kita buka Yahoo, cari google.com baru diklik, baru cari keywordnya, di enter, udah deh nih, ntar aja. Iya. Dan cari cara cepat. Lu download, lu ganti nama. Plagiat itu. Dari skrip ya, dari skrip ya. Iya kan? Dari skrip kan. Bener. Kayak misalkan makalah tentang ilmu komunikasi ya, atau Iya. misalkan mungkin kalau keguruan penerapan pembelajaran apa gitu Iya. kan. Lu masukin aja kata kunci jedek, keluar semua tuh. Lu ganti nama. Duh. Itu gue sering banget menemukan itu, termasuk ketika ujian. Padahal kalau kita lihat gitu yang jeli, ini tuh copy paste nih dari mesin pencarian. Karena si copy pastenya itu, mohon maaf ya, dia tidak jeli gitu, asal cepet, comot, Jadi tempel, nama comot, depan. tempel, gitu kan. Padahal kan ada kode-kode tertentu yang itu tidak bisa dihilangkan. Ingat lah guys, ya gue sih pengen ngingetin aja, berhubung gue udah pernah skripsian, gue udah pernah wisuda ya. Kita tuh punya software untuk pengecekan Plagiat. Ya, similarity. Plagiarisasi ya, itu Plagiarisme. ada. Terus misalkan kalian pengen mengcopy paste, ingatlah ya dicek dari awal sampai akhir. Siapa tahu ada yang belum diganti. Sekalinya sebenarnya ketahuan, ya, betul, nilai betul. lu. Nah, itu memang sebenarnya yang jadi masalah. Ya tadi sih di awal topik kita literasi. Literasi kan? Iya. Topiknya di sana, literasi. Mereka dapat sesuatu, dapat artikel, dapat bahan bacaan, sudah diperoleh, ya sudah aja. Has gone gitu ya. Iya, Gone. harusnya itu kan dianalisis, dibaca, ya, dibaca. Sebenarnya mereka punya waktu membaca, tapi ya tadi terdistract banyak sekali hal gitu, hal-hal Oke. seperti itu, ya. Oke, balik lagi di Eko Dini Podcast yang masih bareng Pak Dudu dan juga Pak Budi. Katanya Pak Dudu ini terkenal dengan dosen killer, ya enggak? Coba mana suaranya dong? Lu kok tahu sih? Heran gue. Yang bilang enggak juga sedang mencoba menyelamatkan diri. Mungkin dia bilang dikatakan killer karena dia belum kenalan. Oke, jadi gini ya. Jadi ceritanya gue ngetik podcast ini berbarengan dengan gue ngasih tugas ke anak-anak FKIP kelas bahasa untuk bikin podcast. Jadi gue sekalian aja lah. Kelas bahasa PGSD, bro. Kelas bahasa PGSD di Unma ya, anak-anak semester 7 ya. Ya.
Oke ya. Jadi ceritanya ini adalah narasumber yang spesial yang saya dan Bapak Budi hadirkan ke dalam kelas bahasa ini, dan ini sudah ada berbagai macam pertanyaan yang masuk di WA nih ya. Pertanyaan pertama buat Pak Dudu yang terkesan killer. Bagaimana caranya menghindari nilai C dari Pak Dudu? Gampang. Gimana? Serius gampang banget. itu? Gue juga bingung kenapa gue dikatain killer sih. Oke, jadi tuh sebuah ceritanya gini ya. Gue dapat image Bapak Dudu dari Bapak Budi. Itu Bapak Dudu ditakutin sama mahasiswa Unmar. Nah, kenapa? Gue udah tahu dari dulu lu kayak apa gitu kayak. Seriously? gara-gara kepala ya. Iya kayak oke, biarkan saja mengalir gitu kan. Gak jadi masalah. Dan kalian tahu kan aslinya seperti apa beliau ini sekarang? Baik sekali. Ayah kita sekarang. Ya kita sekarang. Setelah Dia ini- takut aja ini sama ya, gue. Setelah ini NPM-nya tolong dicatat ya. Catat. Tolong NPM dicatat. Oke. Oke, gimana? Gimana cara menghindari nilai C dari Pak Dudu? Oke, gampang sih sebenarnya. Gimana Pak? Satu, gue sangat menghargai kejujuran. Kejujuran, tuh jujur ya. Jujur. Malahan dulu pernah gue ngasih, sorry ya, satu orang mahasiswa itu dia nyontek ujian mata kuliah gue kebetulan. Ini nggak apa-apa kan? Gak usah bilang saya. Enggak apa-apa. Jadi gitu. Terus tak tanya gitu kan, ini ada yang nyontek nggak? Awalnya nggak ada yang ngaku. Serius, nggak ada yang ngaku. Oke, kalau tidak ada yang ngaku nggak jadi masalah. Tapi gue juga terkejut gitu. Perempuan, Pak, saya nyontek dari si Anu gitu. Saya kasih nilai kamu A. Serius. Tuh guys, segampang itu guys. Tapi bukan berarti harus seperti itu. Enggak juga. Ini cerita ya. Oke. Gue sangat menghargai kejujuran. Artinya gini, mindsetnya tolong dirubah. Mindsetnya jangan saya harus nilai A gitu. Oke. Gitu ya. Mindsetnya jangan seperti dulu lah. Karena ujungnya ketika kita memikirkan nilai, apapun caranya itu akan dilakukan. Gitu. Berarti menghalalkan segala cara. Iya. Gue sangat menghargai yang namanya kejujuran. Yang kedua adalah gue juga menghargai yang namanya kerja keras. Kerja keras. Iya. Berarti dilihat progresnya Sudah dong. berusaha. Iya. Walaupun hasilnya ya yang namanya hasil kan entah itulah ya. Apalagi ketika ujian kan kita nggak tahu psikologisnya dia Seperti siap apa. kayak gitu. Itu aja sih. Lalu yang berikutnya disiplin. Berarti jujur, kerja keras dan Disiplin. disiplin. Dan katanya Ya. Bapak Dudu tuh terkenal sama dosennya susah banget ngasih ACC kepada bimbingan. Enggak juga Masuk sih. bimbingan. Nah itu caranya gimana sih biar di ACC itu? Apa ada kaitannya dengan 3 faktor tadi? Oke, kaitannya ada, jelas. Lalu yang berikutnya kenapa susah di ACC? Kalau bagiku ACC itu gampang. Tapi yang di ACC ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Oke. Iya kan? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum? Karena kebanyakan yang belum sesuai dengan ketentuan. Lalu yang berikutnya nih, kenapa lama di ACC? Lu mau ACC apaan? Orangnya kagak ada ngejogroknya. Wah, berarti cuma skripsi doang? Enggak, bukan. Dia ngomong nih ke orang-orang nih. Wah, Bimbingan sama Pak Dudu susah. Lah lu kapan bimbingan sama gue? Datang aja kagak. Gimana ceritanya gue mau tanda tangan? jadi gini ya, Iya kan? balik lagi ya. Image Pak Dudu emang sudah menyeramkan itu ya. Itu banyak sekali kayak Iya. gitu. Kok Pak Dudu itu susah bimbingan, susah di ACC. Padahal ketemu aja belum ya. Iya. Gue sering di prank sama mahasiswa bimbingan gue ya. Pak, bisa bimbingan enggak? Oke, besok jam 9 di kampus. On time. On time. Yang ngaret-ngaret sejam 2 jam lah ya gue. Enggak ngares sejam 2 jam juga. Iya, pokoknya besok jam 9. Gue tungguin tuh dari jam setengah 9. Gak ada. Oke, konsekuensinya bagi mahasiswa yang ngaret. Kalau sebenarnya sih kalau ngaret juga tetap gue hargain. Karena kan kita nggak tahu di perjalanan dia seperti apa. Ya kan, yang penting satu, ada kejelasan kenapa dia ngaret. Ngaret apa dulu nih? Ngaret apa dulu? Telah check out. Maksudnya? Yang dia dari luar kota gitu kan perjalanan. Oh, nggak jadi masalah kalau itu. Iya. Karena kita nggak tahu, apalagi kalau naik angkutan umum kan. Ya. Iya kan, belum dia ngetem dan lain sebagainya. Karena gue kan orang kaya juga. Pagi gue naik supir yang berbeda, siang juga berbeda, naik angkot bro. Naik angkot. Ya gue tetap hargai itu. Yang penting dia ada kabar gitu. Jangan sampai gini, dari rumah dia berangkat, ketemu gue kagak.
Karena jujur ya, yang paling sering ditemui oleh orang tua, mewek-mewek tuh orang tua, sampai ada yang dirawat saat itu. Gua tanda tangan 2017 apa 18 gua lupa. 1 tahun berikutnya dia belum daftar seminar proposal dong. 1 tahun coy. Tiba-tiba tuh orang tua datang ke gua. Pokoknya saya nggak mau tahu anak saya harus wisuda tahun ini. Bu, daftar sempro aja belum, Bu? Gitu makin sudah. Gua nggak ngomong kayak gitu. Bu, punten telepon anak ibu. Dia telepon lah anaknya. Suruh ke sini sekarang juga. Bawa dokumen. Dia bawa. Kamu buka. Kapan saya tanda tangan? 2018 kalau nggak salah. Dia 2019 datang. 1 tahun setengah, bro. Anjir. Lah, lu ngapain aja gitu ya? iya. Jadi daripada gua marah-marah gitu kan, udahlah gua ngomong, udah sok ibu tanya aja ke anak ibu. Akhirnya apa? Tuh anak yang dimarahin gitu kan. Iya kan? Mahasiswa Putri Salju ya. Oh, masih Putri Salju. Iya, mahasiswa Putri Salju itu tertidur. Ya, sampai tertidur lama gitu, sampai akhirnya ada Pangeran datang terbangun gitu. Itu sampai 1,5 tahun seperti itu. Oke, ini satu pertanyaan lagi buat Bapak Dudu nih ya. Tutorial bimbingan yang baik dan benar kepada Pak Dudu harus bawa martabak atau bawa gorengan? Jangan martabak apa gorengan deh, Honda Jazz terbaru aja kenapa sih? Pajero Sport dia yang terbaru, murah amat gua martabak sama gorengan. Paling harganya berapa sih? 20.000. Enggak perlu seperti itu, insya Allah. Gimana? Gaji saya masih cukup lah ya Widih. untuk membeli itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Yang HP penting baru, motor baru coba. itu kan. Hah? Oh, Yahudi Bang. Enggak, udah lama. Astagfirullahaladzim. Ini bukan endorse ya. Jadi gini, trik dan tips ketika bimbingan ingin segera di ACC 1, kita harus punya yang namanya schedule gitu kan. Kapan lu mau menyelesaikan revisian? Oh iya, tadi di malah pas bilang harus janjian dulu gitu ya. Oke. Terjadwal. Lalu yang berikutnya, ya jangan belajar nembak gitu. Tahu nggak belajar nembak? Tarsok sebentar dan besok. Gitu. Lalu yang berikutnya harus ketika bimbingan lu datang gitu, bimbingan curhat gua kan nyerocos tuh kayak emak-emak pagi-pagi ya tuh. Kayak gitu kan. Itu jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi itu pahami ya. Lu pahami, lu langsung aplikasikan gitu. Jadi ketika bimbingan tidak nyoret hal yang sama gitu kan. Oke. Terus yang berikutnya kan ada PKI tuh. PKI? Apa tuh? Pedoman karya ilmiah. Oh. PGSD Unma itu dibaca gitu. Dipahami, diterapkan di situ. Berarti sudah ada pegangan ya mahasiswa tuh aslinya Ya ya? ada lah, nggak mungkin lo nggak ada pegangan. Orang beli handphone aja ada yang namanya dusbook. HP baru sih beda ya. Iya benar. Itu aja sih Itu ya, sebenarnya. yang Lalu paling yang penting. berikutnya etika ya. Etika karena mahasiswa aku kan calon guru nih, yang akan digugu dan ditiru. Etika. Kadang-kadang gini, gue juga suka kesel gitu. Gue kan bukan phonebook gitu ya. Assalamualaikum. Mending kalau ada salam. Bapak Bapak saya bisa bimbingan enggak jam 12 malam. Sering gue bro. Parah. Iya kan jam 12 malam, Oke. jam 1 kadang-kadang. Emang di media sosial terutama Twitter ini sangat viral Rame ya. banget ya tentang kelakuan mahasiswa yang lumayan ajaib gitu ya. Istilahnya dia merasa sok paling sibuk gitu kan. Istilahnya Bapak janjian tapi nggak tahu di jam 12 malam dan nggak ada etikanya gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir buat Bapak Budi nih ya. Bagaimana cara memotivasi diri dan menguatkan mental jika mendapatkan dosen bimbingan killer? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, gue pengen nanya dulu. Sebenarnya dosen killeran zaman kalian kuliah atau Bapak Dudu? Zaman kita Ya kuliah. udah jelas ya. Itu tidak perlu dipertanyakan. Lebih killer saat kita kuliah. Serius, Oke. beneran. Ya, lebih killer Bisa saat kasih kita sampel kuliah. nggak? Sampel yang paling mudah kita telat sedikit saja ya. Kita telat bimbingan yang nggak akan diterima gitu. Kita suruh Kapanpun. yes biasanya. Memang nggak sampai kapanpun tapi yang jelas akan sulit, akan membekas gitu. Oke. Ya akan membekas. Jadi kalau kita bilang mah sekarang itu saya katakan nggak ada dosen killer. Nggak ada. Saya bilang ya. Kalau sekarang itu dosen-dosen sudah lebih humanis. Ya. Ya, saya katakan sudah lebih humanis. Bahkan kalau ditanya apakah Pak Dudu killer, ya sama tanggapannya Mas Eko sama saya ketawa. Killernya di mana? Gitu ya? Saya bingung makanya killernya di mana. Karena sejujur saya kenal Bapak Dudu dari 2010 2011. Enggak lah. Ya. Di bawah itu coy. Oh iya. Iya.
Zamannya gua Zaman sekolah di ya Cirebon, waktu D1 lu juga masih- Cibiru. udah Enggak, kena. enggak. Lebih awal. lebih awal lagi 2006. Lebih awal. Oh iya. Nah, itu sebenarnya yang harus memotivasi tentunya kayak yang harus kita garis bawahi adalah motivasi itu harus timbul dari dalam diri kita sendiri. Ya, itu yang harus digaris bawahi. Karena motivasi eksternal yang dari luar itu tidak terlalu berpengaruh kalau menurut saya. Pacar. Apa pacar? Apalagi ya? Kecuali suami ya. Oke, Atau sudah istri gitu jelas ya, sudah jelas dari dalam diri. Nah, biasanya mahasiswa ini kan kuliah masih menjadi beban tanggung jawab orang tua ya. Kita semua ketahui nih, mahasiswa bebannya masih jadi beban orang tua. Kalau saya saat dulu kuliah, saya selalu membayangkan adalah orang tua saya. Ya. Jadi tipsnya kalau Anda lagi down, lagi burnout, lagi stres. ya, gitu lagi stres. Tadi ada yang bilang jalan-jalan ya. Kalau buat saya itu tidak bisa jadi solusi. Ya, yang harus dilakukan ya, yang pernah saya lakukan ya, dan sering kali saya menyarankan adalah seharian Anda ikuti apa yang orang tua Anda lakukan. Bukan pacar. Ya, dari mulai membuka mata orang tua sampai menutup mata. Jadi dari mulai bangun sampai tidur lagi. Ya. Dari mulai bangun apa yang orang tua lakukan, Anda tidak perlu ikuti dalam arti tidak perlu ikut apa yang dilakukan oleh orang tua, cukup mengamati saja. Ya, cukup mengamati saja apa yang dilakukan oleh orang tua selama 1 hari itu sampai dia tertidur lagi, renungi. Itu perjuangan yang harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya sukses. Saya yakin ya hal tersebut dapat memicu motivasi kita semua. Ya, dapat memicu motivasi kita semua. Itu dari dalam diri. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kedua orang tuanya udah nggak ada? Kedua orang tuanya udah nggak ada. Kedua orang tuanya sudah tidak ada. Ya, saya katakan kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada, ya apa yang kita lakukan itu untuk membanggakan orang tua yang sudah tidak ada. Justru jadi motivasi, bukan terbalik. Wah, ini ya, saya sarankan yang berikutnya, jangan Anda memelas atas kondisi yang terjadi pada diri Anda. Gua mah nggak punya orang tua, gua mah ini. Justru sebaliknya, gua sudah tidak punya orang tua, gua yakin gua bisa. Gitu ya. Tunjukin kepada orang tua yang sudah tidak ada. Ya, tunjukin kepada orang tua yang sudah tidak ada. Ya, support system itu penting. Ya, support system, lingkungan yang terbentuk untuk mensupport kita. Kita kan sebenarnya orang tua nggak ada, Anda punya teman kan? Ya, punya teman dekat, punya sahabat. Ini saya sama Pak Dudu sudah berapa tahun kita, Pak Dudu? 2006. Dari 2006. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi Hampir 20 alhamdulillahnya tahun ya, kita 15 tidak tahun. sampai ke jenjang pernikahan. Ya. Jadi gini. Ini di alhamdulillah karena bahaya sering bilang Enggak. berdua dan lain sebagainya. Sebentar. Bahaya. FYI, for your information, kalau kalian tahu romantisme mereka berdua dulu, dikira pasangan gay. Iya. Asli ini asli banget. Mana bareng gitu Ya ya. karena gue saksi matanya. Gak kayak gitu juga, Bro. Jangan ngelah. Iya. Jadi Gitu gini, ya. kalau kita berdua itu ya mungkin yang namanya teman dengan sahabat itu beda ya. Jadi kalau teman itu datang ketika kita senang, entah ketika kita sedang duka gitu ya. Nah, sahabat itu tidak seperti itu. Gaya nih omongan gue. Oke, saya setuju dengan tadi Pak Budi katakan dulu. Saya tidak pernah berpikir jadi dosen. Serius. Orang tuaku, bapak aku itu buruh harian lepas buruh bangunan. Gue pernah ikut itu. Yang istilah pendapatannya bisa tahu lah ya sehari berapa? 80.000. 80.000. Belum makan. Berarti kotor 80.000 Kotor. tuh. Oke. Ibuku itu kalau lu punya sawah nih atau punya kebun, Oh, jadi apa istilahnya tuh? Buruh harian tani lepas. Ya tani lepas. Ah. Wah, gila itu lebih dikit lagi tuh. Cuma bukan dikit, nggak ada penghasilan. Cuma 30.000 kalau Nggak salah. ada, Oh, nggak ada. Karena kalau di desaku itu nandur ya orang itu gitu kan, nyemai padi yang orang itu, panen orang itu. Gue pernah ikut panen. Gila enggak? Soalnya gue punya temen yang punya sawah gitu ya. Dan emang sawah itu ada buruhnya. Iya. Dan penghasilannya tuh kecil banget. Kalau di kota ya ada kalau di Majalengka itu
ada bedugan itu 50 sampai 100 ribu. Ya. Kalau di tempatku sana nggak ada. Nggak ada tuh. Di daerahku ya. Tapi kalau Kuningan yang lain sih ada. Dan gue pernah ikut yang namanya Maneng. bangunan. Heeh. Terakhir kalau gue, mohon maaf ya gue ceritain nggak panjang. Gue berpikir harus maju itu pada saat itu gerimis dari pagi, dari subuh. Emak gue itu panen di orang lain, sementara ada orang lain. Jadi ada 2 orang yang bersama Panen, nyuruh iya. gitu panen. Heeh. Itu udah lulus UPI, coy. Oh, oke, 2000. Sudah sarjana, sudah 2011, 2011-an. Ya. Pokoknya udah punya ijazah lah ya. Nah, gua manen di situ. Gua sakit. Di sawah orang gua sakit meriang, bro. Jam 12 siang, serius. Gila, Gua lagi pikir karena mungkin karena kehujanan gitu ya. Ya. Ada apa itu saung lah ya kayak gitu, ada gubuk kayak gitu. Apa makan biasa, cuman badan gua udah gak enak banget gitu. Jangan lu tuh kesurupan ya? Enggak, bukan. Enggak, oke. Gejala tipes. Oh, Serius, gejala tipes bed rest gua 2 bulan. lama banget. Beneran. Padahal itu bukan pertama kali, tapi itu yang terakhir kalinya gue manen di orang. Oke. Nah dari situ gue berpikir. Kemudian gue di Jakarta ikut bapak. Heeh. Gue ngangkat, Semen, enggak bukan, bata, pasir. pasir, ya. Pakai kaleng cat yang tinggi. Lu Yang- dari lantai dasar yang 1 kilo lah ya. lebih kayaknya. Ah. Yang tinggi kayak gitu Ya, yang kaleng. 5 kilo biasanya. 5 kilo, 5 kilo. Naik ke lantai 4 bro. Seharian besoknya gue nggak bisa bangun. Serius. Terus gue juga pernah ikut bangunan sampai malam, sampai nggak tidur sama sekali. Dan gue pernah ngerasain tidur beralaskan kardus Sekarang di gudang. sekarangnya beralaskan emas ya. Insya Allah. Amin. Serius. Ini bapak gue SMP 17, gue sebutin aja lah ya. Heeh. Ada gudang nggak dipakai gitu kan. Heeh. Di situ kardus macam-macam, gue tidur di situ. Jadi gue ngerasain yang namanya bagaimana sih orang tua nyari kerja. Gitu. Dan sekarang gue insya Allah sekarang anak mau yang kedua gitu. Dan ternyata yang menentukan masa depan itu kita sendiri, bukan orang lain. Betul. Ya. Nah oleh sebab itu, kalau prinsip gue sih, hadapi apa yang sedang kau hadapi gitu, dan jalani apa yang sedang dijalani. Yang penting satu, ikhlas. Ikhlas ya. Syukur ya. Ingat ya, kalian itu sama Gitu pacar aja minta maaf kalau semalam nggak balas chat gara-gara ketiduran. Masa sama orang tua enggak? Betul. Tuh. Betul. Dan Sayang maaf ya, aku ketiduran. Iya. Terus untuk anak-anak mungkin. Gua jadi inget tuh, Lu lu pernah diteleponkan sama bapak gue? Iya, ya gua jadi inget kayak gini. Lu waktu pertama ngajar di Unma, beda ya ngajar di Unma. Iya iya. Dulu waktu pertama ngajar di Unma ya karena mungkin bekerja keras seperti tadi, dekil, kurus. Iya, Wah, Kayak nggak diurus lah ya. bisa dicek di Facebook saya. Serius, cek aja. Gak apa-apa. Itu ya. Kayak bahasanya kayak ini ya, kayak orang cacingan gitu. Lebih parah kayaknya. Ya, lebih Kayaknya parah, ya. lebih ke vampir deh ya. Lu tau Ya. nggak? Kemeja es gue kecilin. Tapi sekarang berbeda. Lihatlah Ya. perutnya guys. Itu dari hasil. Jadi semua itu berproses. Iya. Ya, kita katakan berproses, gak ada yang instan. Oke, berhubung ini Ya. podcast nanti bisa lihat fotonya di Ada, tayangan ada. ya. Gua cari aja nama saya yang lengkap, Dudu Suhadi Saputra di Facebook. Klik di foto itu banyak foto-foto jadul. Jangan. Foto zaman. Enggak apa-apa, enggak ada yang suruh ini kok. Enggak. Serius. Jangankan dia, kita berdua aja ada Lu pernah ya. tahu kan gua ya. Bahkan Ada kan? Ya. Ada ya? Nah, kaget kan? Iya. bahkan gua kasih tunjuk ke orang-orang nih foto gue dulu sama sekarang beda kan. Iya. Iyalah, itulah sebuah proses gitu. Berproseslah proses. menjadi Iya, lebih iya. baik Betul. gitu ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Bapak Dudu terkesan menjadi dosen killer. Apakah itu bentuk balas dendam Enggak juga terhadap apa yang dialami dulu Mungkin dan bukan- dilampiaskan kepada mahasiswa sekarang? Enggak sih. Mungkin sorry ya kalau gue itu lebih ke tegas gitu. Jadi kalau gue bilang A ya harus A gitu. Gitu. Kalau killer kan kesannya lu salah nih, gue tabokin gitu kan. Oke. Gue nggak pernah kayak gitu. Ya kalau ngomel-ngomel sih iya. Salah nungging lo, enggak ya? Enggak. Oh, iya. Jadi gini, kayak misalkan ini ya, kayaknya semester 7 udah tahu ya. Kayak kemarin ada salah satu semester 7 salah satu Fulan, kelas fulan lah gitu ya. Jadi Pak pada nggak bisa, sibuk gitu. Lu coba deh buka mata deh. Serius, dari 29 orang yang hadir 6 orang. Bayangin lu. Gua pernah ngisi di Unma kelas digital gitu ya. Bukan kelas yang sekarang. Anjir,
unik-unik ya. Ada yang lagi makan. Masih ada yang mending. pakai celana pendek. Gua ada yang ngecor bro. Oh serius. Dan ada yang lagi apa itu bawang di pasar nawar-nawar. Iya. Nah, jadi mungkin kesannya kalau gue sih lebih cenderung ke tegas dan disiplin. Schedule tuh udah ada gitu ya. Schedule tuh udah ada. Dari kampus tuh udah ada. Tapi kok kenapa kalian melakukan aktivitas lain? Gitu? Iya. Betul. Oke, Ya. berarti itu dari berarti Bapak Dudu itu bukan killer, cuma tegas aja. Ya. Berarti istilahnya ketegasan juga balik lagi sesuai SOP yang Iyalah, berlaku gitu. Gak mungkin kan di luar itu gak boleh juga kan. Oke. Kalau dikatakan gue balas dendam dulu, kita ujian, lu nengok ke belakang pinjam tip X, balik ke depan, lembar jawaban lu jadi 2. Zaman gua kuliah, serius, lu makalah acak-acakan tong sampah, nyesek enggak? Iya kan ngerasain kan? For your information ya untuk kuliah. Pak Dudu itu kalau harus melihat jawaban orang itu tangannya gemeteran. Ya. Gua soalnya pernah. Gua sering duduk sebelah Dudu. Bukan saat kemarin. ujian ya. Gua duduk sebelahan. Gua pernah kan ada jawaban nih. Gua sodorin aja jawabannya. Nih Du gitu ya. Iya. Dia nggak kelihatan. Gua Iya, lu, iya. terus gua pegang. Nih lu pegang aja. Dia sampai pegang kunci jawaban gua. Iya. Karena Bergetar itu lihat, bergetar. Tidak terbiasa. Nah, Itu vibrasinya. ada vibratornya atau gimana? Gue juga buka nih, kebukaan dia nih. Dia kasih contekan ke gue bro, Iya. kertasnya segede gini, gue masukin. Emang gue buka? Enggak. Karena kenapa? Gue juga aneh. Kenapa yang ada di contekan itu ingat semua di sini? Jadi gue kalau daripada harus nyontek saat itu, Iya. mendingan gue nggak ngerjain sama sekali deh. Oke. Serius. Berarti dulu dosanya lebih tegas dan lebih Oh, killer ya. Berarti kalau sekarang sih cuma gitu ya. Kita berdua nih, maksud hati kan itu guru kita gitu. Masa sih guru udah dekat pintu nyelonong gitu kan, kayaknya nggak sopan banget. Lu cuman beda 1 langkah doang bro, gua bolos. Lu bayangin. Hah? Gimana? Jadi ini pintu nih, pintu gitu kan. Kita udah deket pintu karena kita dari parkiran lawan arah. Ini guru kita nih dosen lah ya. Terus mau masuk, masa kita das gitu kan nggak sopan tuh. Iya. Masuk kita menghormati gitu kan guru Iya. kita gitu yang masuk. Akhirnya kita berhenti, kita manggut gitu, Pak, selamat pagi gitu, Ya. Pak. Ya udah, dia senyum, manggut, masuk. Kita di persis di belakang 1 langkah ya Iya. beda. Kita berdua bolos. Gila nggak? Ya. Zaman sekarang loh. Nah, kita nggak enak itu posisinya. Jadi ternyata berarti kita itu harus jauh lebih disiplin daripada Oke. itu gitu. Jadi saat dosen udah masuk, sudah ada di dalam kelas ya, kita ada di belakangnya persis, telat ya. Duluan dosen masuk, kita merasa ada di sana tanggung jawab gua ini nih. Jadi ya udah, jadi nggak masuk aja gitu karena memang ada hal yang dalam diri kita. Merasa bersalah ya. Nah, di sana. Oke, berarti mungkin udah hampir sejam ya. Gak kerasa Panjang ya, gitu ya. Tapi ini adalah salah satu pengetahuan buat teman-teman yang lagi podcast Ekode ini, dan mungkin juga wabil khusus untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi atau anak-anak Unma yang kebetulan bertemu dengan Pak Dudu dan juga Pak Budi. Artinya kalau yang bisa gue simpulin adalah sikapnya yang dilakukan oleh dosen-dosen sekarang itu bukan killer tapi lebih ketegas. Mungkin saya pun agak sedikit memaklumi ya, melihat perkembangan zaman sekarang apalagi masih pandemi gitu kan. Habitnya beda, segala sesuatunya beda, yang namanya waktu kan gak ada yang tahu gitu kan. Kalau dulu mungkin kita mewajari kelas karyawan untuk kerja karena kelas karyawan. Kalau sekarang mungkin banyak kelas reguler yang akhirnya mengisi waktu kekosongan mereka dengan kerja, tapi keasikan bekerja sampai lupa kuliah dan mereka pun kayak lupa gitu kan. Jadi ya balik lagi, semua itu harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Kuncinya ada di situ. Jadi terima kasih Bapak Dudu, Bapak Budi, thank you so much, have a good time, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Dan ingat ya, Pak Dudu bukan killer tapi lebih tegas. Ini bukan klarifikasi lo ya. Iya, enggak. Kata Citanda di sini seperti itu. Oke. Eka ini pamit, semuanya pamit. Dadah, wassalamualaikum. Sukses selalu.